Pemirsa, jenazah Glenn Fredly kini berada di Gereja Sumberkasih Lebak Bulus, Jakarta. Ibadah pelepasan akan digelar sebelum dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta. Jenazah musisi Glenn Fredly tiba di Gereja Sumberkasih, Jakarta pada Kamis pagi. Gereja yang berada di kawasan Lebak Bulus ini merupakan tempat Glenn bertumbuh. Ibadah pelepasan dihadiri kerabat dan sahabat terdekat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Pemirsa, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan salah seorang sahabat almarhum Glenn Fredly, musisi Rio Febrian. Selamat siang, Mas Rio. Selamat siang. Mas Rio, ketika mendengar kabar ini, Mas, bagaimana reaksi Mas? Dan kita tahu Mas juga sekarang di Jogja. Apakah mungkin akan ke Jakarta untuk ikut pemakaman, Mas? Jadi aku dapat kabar itu pertama kali by WhatsApp grup lah ya, banyak WhatsApp. Terus sekitar jam 6-an. Dan nggak nyangka sama sekali karena kan nggak tahu kalau Glenn lagi sakit, nggak tahu Glenn juga di rumah sakit. Dan saya itu malah masih sempet WhatsApp Glenn di sekitaran jam 5 sore kemarin. Saya tanya kabarnya karena beberapa semingguan ini kita memang WhatsAppan terus ngobrol di Instagram. Jadi emang nggak ngerti sama sekali. Jadi kaget, shock aku waktu dapat kabar itu. Masih cari berita kemanapun, semua orang aku teleponin, aku pikir hoax kan. Karena nggak mungkin banget orang nggak ada sakit, nggak ada apa gitu. Ya akhirnya benar-benar valid beritanya, bisa telepon Tompi waktu itu, dapat kabar dari Tompi, dan memang benar bahwa memang Glenn udah nggak ada. Mas Rio terakhir kali manggung bareng sama Bung Glenn, kapan, Mas? Kalau manggung bareng itu September tahun lalu, itu kan konser tanda matanya Glenn kan, biasa tiap tahun Glenn bikin konser tanda mata. Waktu itu tribute buat Kus Plus, jadi aku nyanyiin satu lagu Andaikan Kau Datang Kembali sama Glenn juga. Jadi itu terakhir tuh, ternyata itu panggung terakhir. Tapi after itu emang nggak pernah ketemu, tapi emang kita, karena aku memang tinggal di Jogja ya, dan akhirnya WhatsApp-WhatsAppan. Sempat ketemu lagi after konser itu, dia datang ke Jogja dan kita ketemu di salah satu tempat gitu. Tapi saat manggung bareng dan juga ketemu di Jogja itu, Bung Glenn ini ada mengeluhkan sesuatu nggak, Mas, ke Mas Rio soal kesehatannya? Enggak sih. Glenn itu dari dulu modelnya ya kayak gitu, nggak mau ngasih tahu apapun apa yang dia rasain gitu. Maksudnya sakit apa yang kayak dulu juga pernah sakit, itu juga kita nggak tahu gitu. Sampai yang kali ini pun benar-benar banyak orang nggak tahu, banyak orang-orang deket kayak teman-teman deket yang akhirnya kita sama-sama, kok kita nggak tahu ya kalau udah masuk rumah sakit beberapa hari yang lalu terus ada penyakit yang ini gitu, nggak tahu. Nah, berarti sebenarnya karakter Bung Glenn ini seperti apa sih, Mas? Apakah memang hanya ingin berbagi kebahagiaan tapi duka tidak ingin dibagi kepada sahabatnya, atau seperti apa, Mas Rio? Glenn itu orang yang sangat penyayang, orang yang sangat humble, orang yang sangat care sama sekitarnya. Bahkan di luar dia banyak care sama yang nggak cuma temen deketnya aja, tapi di luar pertemanan juga dia sangat care. Dan orang yang sangat kalau aku lihat kayak easy going, nggak punya masalah gitu. Yang kalau ada masalah pun mungkin jatuh larinya ke lagu, banyak bikin lagu, banyak bikin karya gitu. Terus tapi akhir-akhir ini kan memang banyak sekali yang project-project yang Glenn bikin gitu. Jadi memang nggak kelihatan kalau lagi sakit dan punya penyakit itu, dan ada riwayat itu pun kita nggak tahu gitu. Baik, Mas Rio, sifat apa kira-kira yang bisa kita contoh dari Glenn, baik dari segi musisi ataupun kehidupan sehari-hari, Mas Rio? Glenn itu orang yang sangat, yang tadi aku bilang, orang yang sangat care, orang yang sangat bertanggung jawab sama karirnya. Dia juga lintas generasi, musisi yang sangat lintas generasi, bisa menyatukan musisi-musisi yang
baru kita nggak ada gap sama musisi-musisi yang sudah mulai lebih dulu, dan dia pemersatu, dia itu penggerak gitu, motor. Dia banyak bikin project, banyak bikin sesuatu untuk kemajuan musik Indonesia, kemajuan industri musik Indonesia, dan dia banyak sekali bikin sesuatu untuk musik Indonesia. Jadi Indonesia sangat kehilangan musisi besar, musisi yang sangat berpotensi, musisi yang memberikan banyak kontribusi buat industri permusikan Indonesia. Baik, banyak memberikan kontribusi khususnya di bidang musik untuk Indonesia. Terima kasih Mas Rio Febrian telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, deretan ucapan duka cita dan pujian untuk Glenn Fredly disampaikan sejumlah publik figur, politikus hingga pejabat negara. Mereka mengaku sangat terpukul atas kepergian penyanyi bersuara merdu yang begitu cepat menghadap sang kuasa. Dan berikut ungkapan duka cita yang disampaikan. Saya cari istri dan keluarga mengucapkan turut duka cita atas wafatnya sahabat kita, saudara kita. Indonesia kehilangan musisi yang hebat, dan beliau adalah seorang aktivis yang sangat luar biasa, seniman yang sangat luar biasa. Salam dan doa. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Bahwa dia mempunyai talent yang luar biasa dikasih Tuhan, bahwa dia bisa ngarang lagu, dia bisa bernyanyi dengan suara yang sangat indah dan suaranya sangat tinggi sekali dan tekniknya sangat tinggi sekali, dan dia mempunyai rasa pembawaan dalam bernyanyi. Dia punya teknik yang rasa yang tinggi juga, dan teknik vokal tentu sangat tinggi. Ucapan turut berduka cita dan sangat kaget sebenarnya akan kehilangan salah satu musisi favorit saya di Indonesia. Om Glenn Fredly, nggak ada yang nyangka bahwa Om Glenn akan pergi secepat ini dari kita semuanya. Dan Kiprah Glenn di panggung musik tanah air tentu tak diragukan lagi. Lagu-lagu yang diciptakan dan dinyanyikan Glenn selalu apik dan tentunya lekat di hati penikmat musik Indonesia. Suami penyayang, musisi yang hebat, dan teman yang luar biasa baik. Begitulah kita mengenangnya.